Gue nggak berani. Gue nggak bangun. Tadi aku sama Erik nggak puas. Gila. Gue bang yang diajak begitu lagi. Nggak nggak gue. Berdiri nggak kira-kira? Iyalah. Enggak. Enggak sama sekali. Tapi kemudian dia semua wow gitu kan. Gue diem tuh. Juga tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Andi Jejak Backpacker, host yang sedikit-sedikit mulai tampan. Meskipun saya nggak bisa mengalahkan ketampanan host yang satunya, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seseorang yang menyalahgunakan keahliannya untuk menipu. Wah, menipu wanita-wanita Jepang. Nggak, jadi dia ini punya keahlian atau skill ya gitu ya, tapi keahlian ini dimanfaatkan untuk menipu orang gitu ya. Nah, berani hadir di sini untuk membongkar triknya sama kita. Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bewok. Waalaikumsalam abangku. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Bewok dengan kumis-kumis tipisnya itu Iya. bikin wanita jadi dut-dutan. Saya pulang nih kalau gitu. Jangan Bang. Bang Bewok, oke Bang. Jadi Bang Bewok nih punya keahlian dalam trik-trik sulap gitu ya. Kalau sulap sih sekedarnya aja sih bang. Sekedarnya aja. Tapi katanya panjang nih perjalanannya. Ternyata sempat juga menyalahgunakan keahlian itu ya. Bisa dibilang begitu bang. Oke, seperti apa Bang? Mungkin Bang Bewok langsung cerita aja Bang. Oke, langsung cerita. Siap. Oke. Jadi saya tertarik waktu itu di dunia sulap. Itu dari kecil saya memang senang sulap. Terus pokoknya dari SD lah. Saya udah seneng tertarik sama. Dulu pedagang-pedagang sulap ada tuh bang. Tahu. Setiap Ya, SD tuh dia jualan buku segala macam. Itu dia selalu ada. Dan saya selalu tertarik dan saya selalu beli. Gimana pun caranya. Sampai saya colong bukunya. Oke. Oh, buku itu trik-trik sulap. Ya betul. Trik-trik sulap kecil-kecilan. Sampai yang dari pokoknya anak-anak sekolah zaman dulu lah di SD itu gimana caranya nyembunyiin pensil, gunduk lereng atau gimana pun gitu. Betul. Sampai akhirnya saya main terus anak-anak cewek, wih bisa bagus. Nah saya tertarik dari situ. Oke. Sampai akhirnya saya dewasa, saya masuk ke manajemen sulap juga. Saya ada ngikutin beberapa sekolah sulap juga. Kalau dari bahasa sulap itu kan harus mempelajari beberapa teknik. Jadi dari kata-kata, dari trik tangan, sama dari trik pengalihan. Itu. Jadi itu kita harus menguasai semua. Dari kata-kata orang harus percaya, dari pengalihan lu harus bisa ngalihin orang. Dan dari trik ya harus jago main triknya. Gitu. Nah, kemudian di saya usia beranjak udah hampir dewasa, 17 tahun lah. Itu saya udah benar-benar nguasain beberapa teknik-teknik sulap yang memang bisa dibilang di panggung. Di panggung, dari panggung ke panggung, dari bayaran kecil sampai besar. Cuma yang saya pelajari di situ adalah mentalnya dulu. Mental saya dulu, pengalaman saya dulu, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ngelanjutin ini, menjadikan mata uang saya, mata pencaharian saya maksudnya. Oke. Gitu sampai sekarang. Saya masih di basic yang itu, cuman mungkin tidak 100% ke situ. Tetap ada di usaha lain, nggak semuanya ke situ. Nah, tadi abang bilang tentang saya nipu, sebenarnya kategorinya nggak nipu ya bang, karena saya disuruh tuh sama temen. Jadi bukan saya. Iya. Gimana itu? Jadi saya kalau dari segi marketing oke lah jago, karena kan harus speak up, ngomong dan segala macam. Jadi teman saya itu ada temen cewek nih bang, cakep, uangnya banyak, tapi nggak mau sama dia. Oke. Saya dijadikan tumbal untuk jadi dukun bohongan Sama temen. teman saya itu. Jadi lu mau nggak
Apa nih bro? Duitnya gede nih. Ah, job apa nih? Sulap di mana? Bukan sulap. Lu jadi dukun bayaran mau nggak? Dukun bayaran gimana maksudnya? Ya lu jadi pura-pura jadi dukun. Lu kan ngomong jago nih. Dan untuk trik-trik pasti banyak dong. Iya terus gue ngapain? Gue ada satu cewek nih. Cakep. Uangnya banyak. Dia percayanya sama hal-hal gaib. Oke. Lu bisa nggak masuk ke situ? Gue promotin. Lu masuk ke situ. Nah terus gue nanti suruh ngapain? Ya lu deketin aja dulu. Jadi saya maju tuh bang. Sampai pada saat saya maju itu dan kemudian berhari-hari justru saya yang ngerasa nyaman sama si cewek ini. Iya. Apa ya? Bro lu udah sampai sejauh mana deketin dia? Ya apa ya? Dari segi-segi saya menjelaskan tentang goib, dari segi-segi menjelaskan tentang apa itu hantu dan segala macam, kodam dan segala macam, dia percaya. Padahal itu murni trik yang saya terapkan dari sulap menuju perdukunan. Itu sama sekali nggak ada hubungannya ke dukun. Karena memang saya nggak tahu dukun atau supranatural itu seperti apa. Basic saya kan magic sulap, gitu. Jadi saya hanya main kata-kata, kemudian si perempuan ini mempercayainya sampai benar-benar percaya sama saya. Sampai saya waktu itu dibilang kamu jadi asisten saya aja. Bayangin bang, dia punya kantor garmen, bisnis garmen di daerah mana waktu itu ya? Daerah sini Jakarta Timur Pasar Rebo. Dia punya bisnis, suruh saya yang jadi itunya, ngelola. Ya, saya angkat tangan, saya bilang saya nggak bisa. Kalau untuk backup aja mungkin oke, tapi kalau untuk terjun di lapangan saya nggak mau karena saya bukan orang pekerja. Saya bilang, saya tipe orang bebas. Oh ya udah, kamu tetap di samping saya aja. Kemana saya pergi, kamu harus ada. Jadi cemburu nih, bang. Teman saya ini, dekatnya kan sama si perempuan ini. Jadi saya atraksi, misalkan saya bilang, wah di sini, wah ini kodamnya berat nih, ini harus dipindahin nih. Ini harus dipindahin nih, kak. Saya manggilnya kakak ya, karena lebih muda. Terus gimana bang? Ini nggak bisa nih, harus nyiapin botol, kembang setaman dan segala macam. Itu bener dibeli. Dan kan saya nggak mungkin sendiri waktu itu, jadi saya manggil teman saya juga. Nah teman saya ini yang ngomporin ke yang nyuruh saya. Jadi disugesti lah. Gitu. Jadi ngomong, si Ewok tuh sekarang malah jadi deket banget sama yang lu taksir. Nah, terus gimana? Ya nggak tahu, lu kemarin perjanjiannya gimana? Ya gue cuma suruh deketin. Nanti gimana caranya si cewek ini harus suka sama gua. Ya. Gitu. Tapi kan kategori saya waktu itu kan jadi asistennya si cewek ini. Gua nggak masuk ke ranah yang lain-lain loh bang. Gitu loh. Cuman kan kalau dalam kita actionnya kan harus ada apa nih gitu loh. Hari ini lu harus ngapain gitu loh. Bukti apa nih yang gua dapet, lu gua bayar gitu loh sama si cewek ini. Oh iya nih. Saya bilang, saya panggil asisten saya dulu. Saya telepon teman saya. Beli kembang, beli parfum, pokoknya yang berhubungan sama klinik lah. Saya suruh beli, kemudian saya atraksi sedikit, tangan saya ngeluarin asap dan lain sebagainya. Itu kan trik-trik sulap. Ya, itu trik-trik sulap sedikit dan dia percaya bang. Sampai saya bikin teman saya ini pura-pura kesurupan. Percaya, sangat amat percaya. Terus gimana bang, ini kita pabriknya harus gimana nih, tutup atau gimana? Nggak usah tutup. Siapin aja uang 15 juta. Saya tarik lah uang itu bang. Nah itu uang 15 juta itu untuk saya. Cuman yang teman saya ini saya telepon ngadu ke teman saya yang bawa saya ke situ. Dia diporotinnya justru sama si Ewok katanya. Biarin aja udah, yang penting ntar si cewek kenanya ke gua bukan ke si Ewok. Itu kata dia. Oh ya udah biarin. Nah jadi teman saya itu kan pura-pura kesurupan lah di kantor. Jadi ada beberapa cabangnya yang emang harus didatengin gitu. Kemudian dia suruh ngaku nih gitu loh, kalau di sini tuh ada setannya apa bang, terus dibawa ustadz lah segala macam. Ustadznya pun sama bang, mainannya kayak gua. Tapi orang lain. Kedoknya sama. Tapi orang lain. Iya. Saya bisa bilang itu oknum lah ya. Jadi saya nggak mau menyebut itu seperti apa. Cuman ya memang di dalam kategorinya hampir sama bang. Itu hampir sama yang mereka lakukan hanya untuk itu. Hanya untuk duit. Betul. Jadi apa ya? Saya ngikutin dia itu kurang lebih hampir dua bulan. Kurang lebih 2 bulan lah. Sampai kemudian si teman saya itu nelpon saya malam-malam. Wok,
lu ke apartemen gua, ada yang mau gua omongin. Nah, saya datang tuh bang ke apartemennya teman saya nih, si Bobby nih namanya. Ada apaan Bang Bob? Lu naik deh sekarang ke atas, kita party katanya. Di atas sudah disiapin semua. Oh siap, oke gue naik. Saya naik ke atas. Itu teman-temannya dia itu megangin tangan saya semua. Pegangin. Saya kayak mau dipukulin, cuman saya harus ngomong dulu. Gitu. Lu suka ya sama saya nyebutnya inisial aja ya, si S ini cewek ini. Sama si S? Enggak. Serius lu, kalau enggak gue habisin lu di sini, gue lempar lu dari lantai 8. Enggak. Lu kata siapa? Ada yang ngomong. Saya langsung mikir yang ngomong pasti sih. Iya, Ini, iya. Lu minta duit kan 15 juta? Iya, bener. Terus kenapa? Salah gue di mana? Itu kan untuk pembuktian, gue bilang. Untuk masalah penarikan kodam dan segala macem. Kalau enggak gue gituin, ya mental dia nggak akan percaya. Diem tuh dia bang. Iya juga ya. Ada yang bilang, enggak lu bohong. Ada yang ngomporin temennya, udah habisin aja Bob, habisin aja bos, habisin. Lu diem, gue bilang urusan gue sama Bobby bukan sama lu. Jadi itu tetap pakai teknik saya tuh bang, untuk negosiasi. Negosiasinya biar gue udah di ujung tuh bang. Gue antara digebukin atau mampus nih gue nih. Cuman kan gue tetap stay cool gitu untuk ngomong sama dia. Nih bang Bob, gue tanya sekarang sama lo. Lu nyuruh gue di awal untuk masalah pembuktian sama nih cewek jadi dukun bayaran untuk apa? Ya untuk biar itu cewek deket sama gue. Iya. Sekarang gue tanya, lu udah sejauh mana sama dia? Belum apa-apa. Ya udah, tunggu aja, sabar. Gue kan lagi kerja ini buat lu. Kalau lu ngabisin gue di sini ya selesai lah. Ya juga ya. Duduk tuh, santai tuh bang. Ritmenya nggak naik seperti yang di awal. Ya udah. Sekarang mau lu gimana? Ya udah, sekarang mau Bang Bob gimana? Gue mau lanjutin atau enggak? Lu lanjutin Wok. Sekarang gue mau coba lu ceritain sama gue. Lu udah sampai sejauh mana sama dia? Gue nggak sejauh gimana. Cuman gue menjelaskan kalau gue punya teman Bang Bobby ini, dia punya bisnis yang luar biasa. Siapa namanya cewek itu yang namanya S, lu harus mau sama dia. Ya bang, nanti aku mikir-mikir dulu. Karena kan emang tadinya dia kenal bang. Dia ini kenal tadinya. Cuman karena si S-nya ini percayanya sama dukun, akhirnya saya lah yang maju gitu. Ini gue ada temen nih praktisi gitu. Jadi setiap hari tuh saya kasih suguhan yang emang berhubungan dengan mistik biar dia percaya. Nah sempet si S itu nanya ke saya gini, si cewek itu, terus Bang Bob kira-kira itu si teman kamu sih yang namanya Bobby itu dia pakai mistik gak? Enggak, dia nggak pakai mistik apa-apaan. Udah kamu jadi aja sama dia. Gue bilang kakak jadi aja sama dia gitu. Ntar aku dukung kalau misalkan ada apa-apa, saya yang backup gitu. Wah udah kena tuh si ceweknya si kakak ini yang inisial S ini udah kena nih. Oh ya udah, nanti kapan-kapan deh kita atur jadwal ketemu. Itu jadi bahan gue tuh, poin ya kan. Ketemu sama si Bobby. Oh ya udah Wok, lu lanjutin aja deh. Gimana caranya pokoknya tuh cewek tuh kena sama gue. Gitu. Oke. Nah, ada di mana waktu itu saya disuruh ke apartemennya si S ini bang. Dia kondisi mabok. Habis party saya dijemput. Jadi saya udah kayak sopir pribadi nih. Udah bukan kayak dukun yang setiap ini. Iya bener. Soalnya saya ditelepon harus ada gitu. Saya telepon, saya datang, saya bilang di apartemennya, terus teman-teman ceweknya bilang, tuh bang ada di atas dia, gendong. Ya udah saya gendong. Cuman saya nggak mau gendong, teman yang lain aja yang gendong, bawa ke mobil, saya anterin pulang ke apartemen. Sampai di apartemennya di daerah Jakarta, terus ya mungkin dia kondisi mabok kali ya, bang ya, kondisi mabok terus pokoknya cewek oke lah, gitulah bang. Pokoknya saya di situ duduk terus cuman nganterin sampai kamar, selesai saya mau keluar dipegang tangan saya. Mungkin dia nggak tahu ya, dia sadar atau enggak itu saya gitu kan. Saya pegang, dia itu nyebut nama Erik. Si cewek ini, Erik lu jangan pergi, jangan ninggalin gua. Wah Erik siapa lagi nih, saingan si Bobby lagi nih ntar gitu kan. Dalam hati saya, lu jangan pergi dari gua udah kasih semuanya apa yang gua punya buat lu Rick. Gua mohon Rick, lu jangan pergi. Saya cuman ngomong, ini kalau misalkan tanda kutip saya hipnotis gitu kan, ini keadaan lagi mabuk nih, entah bisa atau enggak. Cuman pada saat itu saya emang pakai teknik tentang yang berhubungan dengan keahlian saya lagi. Udah, aku nggak akan pergi, aku ada di sini. Saya bilang gitu, dilepas di tangannya. Saya keluar, saya telepon Bobby. Bob, Bang Bob, ini si S mabuk nih, kondisi di apartemennya dia. Serius lu? Di mana dia? Ada di sini. Saya Sherlockin tuh. Dia datang tuh bang. Si Bob ini.
Terus gimana nih? Gue udah siap lanjut belum? Tadi dulu bang, santai. Lu mau ngapain dulu nih? Ya, gue menembak dia nih. Kira-kira dengan kondisi begini masuk nggak? Ya enggak lah. Lu gimana sih masuk? Ya nggak bakalan masuk lah. Dia kondisi lagi mabuk berat. Nah, terus gimana nih menurut lu nih? Tunggu, gue cari alternatif dulu nih. Kalau misalkan dia lagi mabuk begini, bagusnya lu mau ngapain dia nih? Lu mau kawinin kan? Iya. Kalau lu mau badadin mau nggak lu? Saya bilang seperti itu tuh bang sama dia nih. Oh lu gila lu serius lu nih apartemen cuy ntar gua ke gap. Ya enggak dong, private kan ini. Nggak mungkin dong ada CCTV di sini. Dia lakuin tuh bang. Oke. Sama si Bobby. Dan Bang Bewok? Enggak, saya enggak bang. Enggak, posisinya ada di luar. Oh, di luar. Saya di luar. Kirain ngeliatin. Enggak bang, enggak. Saya nggak ke situ karena kan. Tapi gini bang yang jadi pertanyaan gua. Dia itu entah bohong, entah jujur, saya nggak tahu. Apa namanya bahasa halusnya? Begininya itu saya nggak tahu deh dia bener atau enggak. Soalnya pas sudah keluar tuh tanpa ada keringat, tanpa ada sesuatu yang menurut saya sebagai laki-laki yang emang dia melakukan gitu kan. Mungkin ada gelagatnya, saya nggak ngelihat itu. Dia keluar, terus dia bilang gini, "Wok, sini deh lo." Apaan? Gue salah nggak ya tadi? Emang lo udah? Udah sih. Terus gimana? PW? Enggak sih, nggak PW. Cuman dengan raut muka yang menurut saya, karena saya mungkin paham dengan orang gitu ya, saya bisa baca karakter orang. Kayaknya sih lu nggak giniin dia deh. Mukanya merah tuh bang. Lalu gila kali orang udah sama gua. Lu jujur sama gua. Iya. Oh berarti udah nih. Udah. 10 menit paling lu. Iya 10 menit. Terus dia pakai baju sekarang posisinya. Ya masih kayak tadi. Ah berarti lu bohong. Tadi aja dia pakai celana jeans. Lu ngelepasinnya gimana? Sini Wok, gue pengen ngomong sama lu. Jadi dia jujur ngomong sama saya. Gue nggak berani. Gue nggak bangun. Jadi si Bob ini bilangnya gue bisa bangun kalau ada pancingan. Nah dia cewek lagi tidur. Iya. Gue napi ya cuman Doni gue nggak bangun. Gimana dong? Ya terus gue mikir repot nih si Bob ini anjir gitu gue ngerjain. Maksudnya gue udah dikasih santapan, masa lu nggak bisa apa namanya emosi kan gitu kan? Ya mungkin kan kalau orang beda-beda ya gitu ya. Coba dong gimana caranya gue buat ini? Ya terus mau ngapain? Ya lu bangunin dia? Ya nggak bisa lah. Belum selesai gue ngomongnya. Ya gimana? Biar dia itu seolah-olah ngelihat gue ini siapa gitu yang ganteng. Saya kepikiran Erik yang tadi. Oke. Tuh sampai se-explore itu tuh saya tuh bang. Sampai sejauh itu tuh. Oke. Tapi saya nggak langsung ngomong sama si Bobinya ini. Takutnya dia perasaan. Yang ada nggak mau bangun lagi. Iya. Saya bilang ya udah lu gimana? Ya udah lu tunggu sini. Gue ke dalam. Gue bawa minum ke dia. Lu tinggal sini nanti. Oke. Saya masuk tuh bang. Gue masuk. Posisi masih tidur kan. Cuman kan emang posisinya dia harus bangun masalahnya. Kalau harus kategori hipnotis tuh dia harus bangun. Gue bangunin. Terus ngomong sebentar. Saya masukin sugesti untuk dia lagi bersama si Erik di apartemennya dia, di kamarnya dia. Kak, di depan udah ada yang nunggu tuh. Siapa? Katanya namanya Erik. Ah, Erik langsung disambut loh. Dia langsung buka pintu, keluar mana nggak ada. Ntar aku panggilin. Lagi di toilet. Gue suruh Bobby gue panggil. Saya datengin ke ke aula di pinggir tuh. Ada tuh dia lagi nikmatin pemandangan. Bang Bob, udah loh masuk sono. Serius lu bang, gue deg-degan ini. Udah masuk. Dia masuk. Tutup pintu, ceger. Durasinya ada kali 30 menit bang. Di dalam, setengah jam nih, biarin dah. Saya keluar, dia buka pintu lagi. Nyamperin saya lagi di luar. Lo gila lo. Kenapa? Hip banget dia. Nah, bagus dong. Terus gimana? Gila, 2 kali gue. Untung punya gue masih bangun katanya. Coba kalau enggak tadi. Nah terus gimana? Kebuktikan? Iya, cuman saya masih nyembunyiin inisial Erik tadi. Cuman dia posisinya karena mungkin si si cewek ini udah lelah gitu. Saya lagi yang masuk. Karena kan saya mau nyembunyiin ini. Inisial si nama Erik. Kalau tadi Bobby mungkin kan sugestinya udah beda nih gitu loh. Saya masuk kamar lagi. Saya bilang udah tuh saya sadarin lagi secara sadar, tapi kan kondisi dia udah pakai waktu itu pakai bikini kalau nggak salah. Cuman pakai celana pendek short dalam lah gitu.
sorry ya kak, saya ke dalam. Iya ya, ada yang ketinggalan nih HP saya. Saya jadi sama si S ini udah nggak ada jarak. Cuman saya rasa nafsu ada, cuman saya nggak mungkin ke situ arahnya gitu loh. Saya keluar, terus saya sugestiin lagi untuk sadar, terus nggak inget lah yang tadi itu. Kemudian dengan kemampuan saya lah gitu. Terus dia tidur lagi, udah saya ngobrol ke bawah sama Bang Bobi. Bang Bob, ini sebenarnya tugas saya ini apa sih? Saya dibayar sama Bang Bob, terus saya dibayar sama S juga nih, si perempuan ini nih. Gue double job nih jadinya. Tapi kan gue takut sanksi ke depannya. Lu nggak mau lepas, si cewek ini juga nggak mau lepas. Gue takutnya gimana nih ke depannya gitu loh. Udah lu tenang aja. Lu jadiin gue sama dia, udah lu lepas. Lu mau kabur ke luar negeri, gue bayarin. Si Bobby ini bilang gitu. Cuman kan saya masih berpikir kendali hipnotis itu kan nggak selamanya. Masalahnya kata-kata yang didengar itu kata-kata saya. Si cewek ini. Iya. Kalau mungkin gue geser ke si Bobby ini, gue nggak yakin 100% untuk berhasil. Gitu loh. Dan itu masih pertanyaan besar buat gue gitu loh. Bisa atau enggak. Iya juga sih. Terus gimana solusinya? Gue ngomong tuh jujur. Selipin kata-katanya tentang Erik tadi. Jadi gini Bang Bob. Lo kan posisi udah dia nih sekarang nih. Udah kena nih ya gitu sama. Dia tuh punya mantan namanya Erik. Lu tahu dari mana? Pada saat dia mabok tadi, dia nyebut nama Erik. Lu cari tahu deh Erik di mana. Lu cari tahu dia siapa, lu gue bayar lagi lebih. Wah, job lagi. Puyeng lagi, pala gue nyari orang lagi. Terus mau ngapain? Ya gue pengen tahu dia siapa, masih ada hubungan atau enggak. Sampai dia nyebut-nyebut orang ke bawah Erik, pasti kan bukan orang sembarangan, entah mantannya atau siapanya kan gitu. Oke, nanti gue cari tahu siapa Erik. Terus tugas gue apa lagi? Udah, itu aja dulu. Kalau bisa nanti udah selesai, Erik itu siapa? Kasih tahu gue, ntar gue habisin tuh dia Erik. Wah, lu cari masalah, lu cari gara-gara. Ngapain lu habisin? Ya kan dia mungkin masih ada perasaan. Ya kan itu yang manggil si cewek tadi, bukan si Eriknya. Oh iya, benar juga. Ya udah deh, yang penting lu cari tahu dulu siapa itu Erik. Oh ya udah, oke. Bayangin ya bang, si cewek itu bangun, teriak-teriak nama Erik di kamar mandi. Gue otomatis langsung waktu itu jadi kejadiannya itu dia teriak-teriak, terus nelpon apa namanya? Resepsionis ya resepsionis ada ini saya nggak di situ katanya. Saya dipanggil tuh waktu itu, bang ininya nomor kamar 14 ya atau kamar 16 ya waktu itu gue lupa. Iya suruh naik kamu ke atas. Oh iya gue naik tuh karena kan dia taunya bareng gue. Tadi ada Erik di sini ya, kok bisa sadar ya? Kaget tuh gue bang, karena kondisi orang terhipnotis sama sudah sadar itu dia nggak akan inget. Itu dia inget loh masalahnya masih ada Erik. Tahu dari mana nih? Wah itu kesalahan gue tuh bang. Jadi dia sempat ada di situ ya. Ada HP atau apa gitu yang kerekod di situ. Dia nyebut nama Erik pada saat berhubung. Oh lagi sama si Bobby tadi. Cuman kan dia nggak tahu kalau muka itu siapa. Dia taunya si cowok itu si Bobby tadi mungkin nyebutnya gue Erik kan gitu. Waduh bahaya nih kata gue. Karena dia posisi udah sadar. Kalau orang kondisi waktu pada saat hipnotis kemudian sadar, itu beneran sadar bang. Nggak bisa bukan keadaan terhipnotis masalahnya. Keadaan sadar tuh dia tuh. Waduh, gue harus gimana nih? Ya udah, saya pakai lagi suges lagi di awal biar dia lupa. Tapi gagal bang gue bang hipnotisnya. Dia malah buka masalahnya depan gue. Serius. Oke. Karena dia mungkin udah ngerasanya nyaman gitu ya sama gue. Terus mungkin pada saat begini tadi dia nggak puas. Karena kan jadi hasratnya keganjelnya di situ. Biasanya terus ngebayangin kalau udah aku udah tanggung sama kamu aja katanya. Tadi aku sama Erik nggak puas. Gila. Gua bang yang diajak begitu lagi. Gua berdiri nggak kira-kira? Iyalah. Enggak. Karena gimana ya? Gue ngerasa kayak nggak ada. Ya oke lah, look, it's good gitu kan semuanya. Cuman kan nggak terbangun ya hasrat itu nggak sama sekali. Tapi kemudian dia semua wow gitu kan.
Gue diem tuh. Ngomong juga tapi. Ya gimana ya? Finally we did it. Ya Oke. 5 menit atau di menit keberapa gitu. Gue pokoknya kalau orangnya selalu ini sih lihat jam gitu ya. Ada yang ngetok-ketok dari pintu. Gue tahu itu si Bobby pasti. Iya. Ya kan? Tok 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 tok. Aduh si Bobby ini. Itu siapa yang di luar? Udah kamu diem aja. Itu udah inilah ya, ending lah ya. Gue keluar. Gue kan juga pakai sama, cuma pakai boxer masalahnya kan. Nggak mungkin gue keluar pakai celana dulu, pakai. Kamu kamar mandi aja. Bilang, oh iya. Gue keluar si Bobby. Lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak, lu ngapain? Serius? Nggak, gue nggak ngapa-ngapain. Lu tanya aja. Lu mau tanya, ribet nantinya. Taunya tadi Erik masalahnya, bukan lu yang ada di sini. Ntar jadi ribet masalahnya. Ya udah, gue ke bawah. Udah lu turun ke bawah. Perasaan gue kan deg-deg tuh. Udah nggak karuan tuh di situ perasaan gue bang. Udah, wah pokoknya nggak karuan lah. Jadi satu. Bentar ya kak, gue mau ke bawah dulu. Mau ngapain? Udah kamu sini aja nemenin aku. Mau ngapain lagi? Enggak, udah temenin aku aja. Enggak, aku ada telepon nih dari klien. Gue bilang gitu aja. Perasaan gue kan udah nggak jelas tuh. Ke bawah, gue temuin si Bobby. Nggak mungkin dong, gue jujur. Ya dong, gue ngomong tadi. Lu habis ngapain di atas? Enggak, ini ada kesalahan sedikit. Terus pada saat gue hipnotis dia, gue bilang nggak kena. Terus lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Gue cuman action sedikit seolah-olah gue kesurupan. Jadi gue buka baju segala macem. Oh gitu. Ya udah aman. Nah kan gue keringetan bang posisinya. Walaupun itu AC. Gue ke bawah. Terus si Bobby gue suruh pulang. Bang Bob lu pulang dulu deh. Gue mau selesaiin hari ini sama si S. Besoknya mungkin lu bisa ketemu lagi sama dia. Lu atur. Gue mau begini lagi sama dia. Oh iya siap. Tenang aja. Tapi ada job lagi dong buat gue otomatis. Ada duitnya dong. Udah tenang aja. Ntar malam gue masukin ke dana lu. Oke. Udah tuh gue naik lagi ke lift ya kan ke atas. Lagi. Main lagi. Bang si ini bener-bener bang. Oke. Serius. Waduh Dia habis kacau. mabok pula. Ya betul. Kondisi habis mabuk juga. Dia sampai telepon temennya. Lu party ke apartemen gua. Ada Erik di sini. Penglihatan ininya masih Erik masalahnya. Mungkin Erik itu bener-bener wah kali ya gitu. Cuman gua nggak tahu deh. Gue bilang kak, udah ya, gue mau turun ke bawah. Gue mau tidur di bawah aja, nggak di sini. Ya udah, oke mau di bawah. Itu ya mungkin ada berapa kali lah gue mungkin. Karena dia punya gue rasa gini bang. Jadi si Erik ini antara cowok bayarannya atau pacarnya. Si S ini nyapet di tasnya. Buat cowok lu bayangin. Oke. Dia udah siapin. Ya, itu udah disiapin sama dia. Gue turun ke bawah. Itu handphone paling sisa berapa persen. Jam berapa pagi itu gue lupa. Pokoknya udah sampai pagi. Telepon gue bunyi lagi. Dia lagi nelpon. Si S tadi. Gue ke atas lagi, temennya ada 6 di kamar. Yang gue lakuin apa? Yang gue lakuin gue telepon Bobby. Gue suruh jadi Erik lagi. Gue telepon tuh Bobby malam itu juga. Jadi gue hipnotis 6 cewek di apartemen. Di satu kamar itu. Karena kan di kamar itu kan ada ruangan-ruangan khususnya tuh. Jadi gue suruh 2. Bayangin gak? 6 cewek sama 2 cowok. Dalam satu ini. Dan itu harus mukanya harus Erik. Kan harus mukanya dia tuh. Yang ini harus Erik. Anjir ini gue gitu loh. Seganteng apa sih Erik itu? Gitu loh. Wah gokil sih itu. Bener. Sampai gue ngerasa ini kalau hipnotis gue sadar pada saat gue lagi gimana coba dia kebangun. Oh tadi akhirnya 6 cewek 2 cowok. Ya. Gitu loh. Sampai segitunya. Gue minta nomor lo gitu bang. Oke. Wah itu apa ya? Yang gue takutkan itu kalau hipnotisnya sadar, hilang. Karena bisa aja bang. Cuman mungkin karena kondisi semuanya udah mabok juga, gitu kan si cewek itu segala macam. Gue nggak, karena gue nggak minum, gue nggak bisa. Ya kalau minum sampai mabok itu mungkin gue udah muntah kali, gue nggak bisa. Gitu. Paling minum yang kuat itu aja palingnya. Kok lu tahu? Lu di situ juga jangan-jangan. Kan tadi lu bilang dia ada di rumah. Iya, bener itu. Kalau sampai pagi lah itu udah tepar semua tuh, bang.
Bobby, gue. Cuman kan gue di posisi yang kayak orang yang paling berpengaruh nih buat ide gila ini semua gitu loh. Bobby gue bangunin, Bang Bob, gue tarik aja badannya tinggi bang, tinggi gede. Gue tarik badannya gue sekecil gini, ya kan? Bang, bangun bang. Apaan sih lo? Bangun dulu, ini penting bang. Kalau ini semua bangun, lihat lu di sini, kacau urusan. Harusnya yang dilihat dia Erik, masalahnya bukan lu. Iya udah gimana? Lu cuci muka aja, kita langsung ke bawah ke lobby. Pakai celana, udah cepet-cepet deh tuh pokoknya. Karena kan dia nggak bawa tas, nggak bawa apapun gitu kan, langsung ke bawah. Nah, ada tuh satu cewek yang bangun tuh bang. Tapi untungnya pas gua keluar gitu. Pas gua keluar, gua kunci dari luar. Masalahnya kan pakai kartu tuh, jadi dia nggak bisa keluar. Mungkin kalau dari dalam bisa sih keluar gua rasa. Cuman mungkin gue nyelamatin si Bobby-nya ini biar keluar dari apartemen duluan gitu loh. Nunggu di lobby terus ngobrol. Terus gimana nih acara? Lu balik aja. Takutnya tuh si S atau temennya nanya CCTV atau apa kan, ternyata lu yang di sini berabe urusannya nih. Oh iya benar juga. Ya udah. Dia pulang tuh bang. Gue naik lagi ke atas. Udah pada bangun tuh si cewek itu, si S itu juga udah bangun. Ada gua di situ kan. Udah selesai nih kak acaranya ya. Saya bilang, saya mau pulang dulu nih, capek badan saya. Ya, gue nggak tahu dia inget atau enggak ya. Gue nggak tahu. Dan si ceweknya itu juga, bang bisa ini ya, apa namanya, ngeramal-ramal ya katanya ya. Aku mau dong katanya. Wah bahaya nih, merembet nih. Si S bilang apa? Enggak, jangan. Lu kalau misalnya dia lewatin gue dulu. Oh gitu. Iya karena dia jasanya gue. Oh gitu, ya udah aku ke kamu aja ya beb. Gitu. Ngomongnya di si cewek ini sama si S ini. Lu nggak bisa ngelangkain gitu sama dia. Waduh, untung aja. Kalau nggak gue bakalan jadi ribet lagi nanti urusannya pastinya. Oh ya udah aku mandi dulu ya. Nah, udah gue keluar nih, gue minta izin pulang tuh. Nggak boleh. Sama si S ini gue izin pulang tuh nggak boleh. Nggak boleh, ntar kalau teman aku udah pergi semua, baru kita jalan. Hari ini aku ada meeting lagi sama klien. Waduh gila, nggak tidur ini gue. Tapi saya belum tidur nih kak. Udah nggak apa-apa, ntar aja tidur di mobil. Aku yang bawa mobil. Oh ya udah oke. Selesai semua temannya pergi, ada satu cewek ngasih kartu nama ke tangan saya begini. Ngasih begini nih, persis nih. Bang, kartu nama begini. Ya saya kan takutnya si S itu tahu, ya saya umpetin. Ya kan? Oh ya udah saya kasih begini. Terus ada nomor handphonenya, WA saya ya gitu. Ya udah saya taruh aja di tas gitu kan, tar aja ini mah takutnya gimana. Aduh, aku tuh semalam kayak ngimpi tahu bisa ketemu sama Erik. Oh, makasih ya kamu udah bantuin aku ketemu Erik. Mampus lah gua. Erik mana yang Iya. Oh iya kak, makasih. Ntar aku transfer lagi buat kamu. Wah, udah dapet duit, dapet dapat dari si Bobby juga gitu. Wah gila, ini gue nikmat banget nih kalau kerja begini terus nih. Terus dia bilang, ya udah yuk hari ini kita meeting di klien di sana, di kantor yang sana. Ntar kamu liatin di sana katanya selalu ada binatang yang nggak mau diusir, itu nggak mau pergi. Jadi kan tempatnya itu kan agak terpencil di daerah Bogor tuh bang, karena di sana kan masih leweng ya, masih hutan-hutan gitu. Di situ kan emang masih ada kayak kelabang, kalajengking di situ. Nah saya bilang, waduh ini mah tempat gaib beneran nih. Takutnya gua nih ntar nih berbalik ke gua kan cuma pura-pura nih selama ini. Oh ya udah, iya. Udah tuh, dia datang ke sono. Wah bang, jadi gue tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak bener-bener di tempat yang sarang setan itu bener. Gue ngerasa merinding dan takut pada saat itu di situ. Gue kayak ngerasa, gila gue dukun bohongan nih masalahnya nih. Kalau gue kenapa gue kesurupan di sini gimana nih? Tetap gue pakai yang asap, gue pakai yang gini-gini. Badan gue belakangnya berat semua. Badan gue tuh bang. Aduh kak, ini kita pulang aja deh yuk. Karena nggak ada orang di kantor itu, belum finishing. Jadi cuman pengen tahu ini binatang-binatang ini bisa diusir nggak gitu. Sementara kan saya bilang ini memang masih hutan. Ntar juga kalau emang udah dibersihin, ada tukang parkir, ada tukang kebun juga selesai. Enggak. Karyawan lihat katanya di situ sering ada pocong katanya. Anjing. Gue juga takut sama pocong gitu kan. Mana waktu itu datangnya jam-jam udah mau maghrib lagi. Ini kita berdua doang kan, nggak ada orang lain. Iya nggak ada. Emang kenapa? Ya maksud saya tambahin satu orang gitu buat teman kita di sini. Karena gue nutupin ketakutan, gitu kan. Oh ya udah deh, aku panggil satu ya. Orang sini ada bapak-bapak di sini. Oh ya udah, dia tukang apa gitu yang biasa bersihin. Yang tukang kebunnya malah lebih dukun dari gua. Dibacain semua ayat-ayat. Terus si S ngomong gini sama gua, kok abang diem aja nggak bantuin? Oh iya tenang saya bantuin. Karena gue bingung harus gimana. Ini mau dukun beneran loh. Kalau gua main dengan trik, dia tahu, selesailah gue nantinya.
Kang punten pakai bahasa ininya dia. Akang bisa lihat, aduh ada si S lagi. Gua bilang nggak bisa, nanti rancu ke gua. Gua bilang bisa tapi ternyata enggak. Coba gimana di posisi gua, ya kan? Sementara ini gue yakin nih orang bisa masalahnya gitu loh. Oh iya bisa tapi saya di atas aja Kang ya. Ya udah oke Kang di atas menutupi ini gue gitu. Jadi dia di bawah sama si S ini di bawah. Gue ke atas bang. Buset. Gue ke atas cuma sampai tangga ke-5 kali. Masih ada 3 pijakan lagi. Gue nggak berani naik, gelap banget. Gue nggak berani naik. Gue cuma ngeliatin udah cepetan kayak yang di bawah naik ke atas gitu, naik ke atas. Sampai si orang yang disuruh ini kayak bener-bener kayak nunjukin apa gitu, pada tangannya begini ke atas. Itu bener-bener kayak ada bayangan putih ke atas kepala gue. Turun dari tangga langsung lari. Kenapa bang katanya? Aduh anjing. Maksud gue ini si ceweknya pakai nanya lagi, kenapa mas? Ada yang lari ke atas. Gue pura-pura ngambil, aku mau ngambil ini apa? Saya mau ngambil minyak gitu buat ke atas. Padahal gue takut itu, nutupin ketakutan bang. Ya udah ntar bareng-bareng aja Kang ke atasnya. Saya bilang, oh iya bareng ke atas. Tapi mbaknya di sini aja ya. Gue itu yang ngomong begitu sama si S. Kakak di sini aja ya, nggak usah kemana-mana gitu. Tapi aku takut kalau di sini sendirian. Aduh gimana lagi nih kan. Ya udah ke atas bertiga deh. Cuman nanti kakak di tangga diem di situ aja, nggak usah ngapa-ngapain, main HP kayak gitu. Jadi nanti pembersihannya kita gitu. Saya naik tuh bang berdua sama si dukun ini. Si bukan dukun lah ya kalau gue bilang ya, orang situ lah gitu yang mungkin paham dengan lingkungan. Saya naik ke atas, terus saya sendiri-sendiri lah. Maksudnya si ya akang-akang itu ke pojokan, saya di mana gitu. Karena saya nggak ngelakuin apa-apa, takutnya beneran gitu. Ya gue bukan praktisi beneran, supernatural beneran kan gitu kan. Oh ya udah deh, akang udah selesai, terus turun, udah mau di apa namanya di muka tangga tuh, udah di tangga, udah selesai semua, udah selesai. Oh ya udah, terus si akang ngomong gini ke gue, Kang asli mana? Oh saya Jawa. Oh ya udah tuh gitu doang ke bawah. Terus udah ke bawah tuh, wah kagetnya bang. Itu kayak ada babi yang lewat. Itu pas gue turun ke tangga nih, gini nih, kayak ada babi yang lewat. Entah itu musang atau apa ya, gue nggak tahu deh. Soalnya gede banget, ngelewatin kita tuh bertiga. Dia masuk ke kantor, ke ruangan itu. Wah masuk itu ngelewatin kaki. Gimana sih kakinya kayak ngerasa, apaan tadi? Ngeliat nggak? Iya ngeliat Kang. Apaan tuh tadi? Kayaknya mah babi, kalau nggak musang Kang di sini mah. Oh gitu. Terus gimana nih, kita usir lagi? Jangan. Gue inisiatif gitu loh. Gue inisiatif. Jangan sekarang, biarin aja. Terus katakan tadi, kenapa Kang? Ini mah biar beres aja sekalian. Enggak, ini si kakak ini takutnya dia kecapean. Karena gue udah takut bang posisinya. Maksud gue untuk ngebersihin itu nanti gue ada plan lain, biar ini orang lain yang dukun beneran aja yang bersihin gitu loh. Iya gue sempat mikir begitu soalnya. Ya udah, kakak takutnya pingsan nanti atau gimana. Gue suruh masuk ke mobil. Gue ngobrol sama Kang tadi. Gue keluarin duit. Ada mungkin pecahan 2 juta. Kang, punten. Besok tolong bersihin. Saya besok keluar kota. Saya nggak bisa. Oh ini jadi saya sendiri. Iya sendiri aja. Terus Akang gimana? Saya nggak bisa. Besok saya keluar kota sama kakaknya. Oh gitu. Ya udah. Padahal gue nutupin ketakutan gue karena nggak bisa. Karena nggak berani. Gitu. Akhirnya gue pulang. Udah itu tinggal gitu aja. Gimana tadi? Wok aman itu semua. Udah aman. Tenang aja. Apa namanya udah dikondusif. Udah pokoknya nggak ada apa-apa. Tapi biasanya kamu pakai minyak, pakai ini, pakai itu. Tadi kayaknya kamu nggak ada gerakan sama sekali. Mampus lah gue. Enggak, tadi itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman binatang yang emang sering lewat, emang binatang masih wilayah di situ. Cuman kalau untuk penunggu atau setan-setan yang lain mah nggak ada. Oh ya udah deh. Nah tadi kamu kasih apa ke abang tadi? Oh nggak, tukeran nomor handphone gitu aja. Mungkin dilihat kali ya di apa namanya di mobil. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah tuh gue pulang aja tuh sama apa namanya si apa KKS tadi. Gue pulang tuh sambil di jalan tuh dia selalu masih nanya Erik terus di jalan sampai besoknya gue pulang. Bukan besoknya, berarti malam itu gue nganterin ke apartemen lagi. Malam itu pas sore kalau nggak salah lah. Gue bilang gue izin pulang karena udah capek banget telah belum istirahat. Oh ya udah pulang aja kamu. Gue pulang tuh gue istirahat. Nah aku mikir strategi biar gimana caranya besok atau mungkin lusa si Bobby ini jadi Erik terus. Ini kan gue otomatis harus terus menerus begini nih masalahnya gitu loh. Dan gak mungkin gue menutupin terus.
gitu loh. Jadi gue ngomong, ada saatnya gue ngomong sama si cewek ini. Oke. Gue ngomong jujur. Sebenarnya pada saat di apartemen itu bukan Erik, tapi Bobby yang suka sama kakak waktu itu. Bobby, tapi kok mukanya Erik? Saya kan bisa ngatur biar orang supaya jadi ini sih itu. Oh iya. Terus maksud kamu aku nggak begitu nama Erik? Enggak. Kamu sama Bobby. Dia diem, duduk, kayak sedih gitu. Terus sebenarnya Erik itu siapa sih kak? Gue nanya kan. Erik itu mantan aku, mantan suami. Oke. Yang dia itu direbut sama sahabat aku. Jadi sampai sekarang perasaan itu masih ada buat aku. Jadinya sekarang ini aku tuh nggak mau pacaran sama siapapun, maunya sama Erik lagi. Cuman kan udah nggak bisa. Udah jadi diambil sama temennya. Oh gitu. Terus jadi sekarang ini semua mau gimana? Kamu mau balik kamu mau jadi sama Bobby nggak? Kalau kamu mau jadi sama Bobby, itu gue jadiin tuh bang malam itu juga gue mau kelarin masalahnya. Gimana? Apa Bobby bisa kayak Erik? Bisa. Gue bilang bisa aja deh. Udah deh. Daripada berlanjut nantinya kan, gue takutnya kesananya gue akan kebawa-bawa gitu loh. Bisa. Kenapa kamu bilang bisa? Ya aku bisa rubah karakternya dia seperti Erik. Atau mungkin mukanya dia pada saat kamu butuhkan bisa jadi kayak Erik. Kan kamu bener-bener cinta banget sama Erik. Oh ya udah, coba ya kita buktiin besok. Nah, ketemu tuh bang besoknya. Itu orang ketemu berdua, itu malah ketawa-ketawa. Si cewek sama si Bobby ini. Jadi kayak apa ya gue lihat, kok malah ketawa-tawa sih lu berdua gitu kan. Jadi mereka ini juga udah pernah pacaran. Gitu loh, mereka ini udah pernah pacaran, cuman kehalang sama si Erik. Dia maunya sama Erik, ini sahabatnya si Bobby juga. Gitu loh, cuman dia nggak ngomong sama saya di awal. Gitu loh, ternyata oh Erik itu yang lo maksud. Iya, dia ngomong tuh berdua. Jadi udah nih ya, lu berdua gue comblangin, kelar urusan gue, lu TF ke gue segede-gedenya, udah selesai nih gue urusan. Udah nggak usah lagi pakai sugesti dan dukun-dukunan. Nah si cewek itu protes sama gue. Dukun apaan maksudnya? Oh enggak. Gue otomatis takut kebongkar yang disuruh sama si Bobby tadi. Enggak, maksudnya jadi selama ini itu jadi si Bobby yang ngebongkar, bukan gue. Jadi mau nggak mau dia ngomong. Jadi selama ini dia si Ewok ini adik gue suruh ngedeketin lu biar lu mau sama gue. Oh kalau poinnya itu kenapa nggak lu aja dari dulu yang langsung ngomong sama gue? Nah kan ya nggak apa-apa sih, jadi rezeki juga sih buat Ewok. Oh iya juga sih bener kata gue. Jadi selama ini sebenarnya si cewek ini kenapa lu nggak ngomong aja langsung Bob ke gue kalau lu suka gitu loh, kalau lu pengen gitu sama gue. Ya karena gue dari dulu, bayangin bang, dia sempet party berempat sama Erik sama temennya sama cowoknya. Dia tuh ngelihat begini tuh Erik sama si cewek tadi si S. Gue ngeliat tuh berdua katanya. Si Bobby-nya ini gitu. Jadi itu bahan yang bener-bener dia sukanya sampai sekarang yang nggak hilang. Berarti lu berdua punya background yang sama. Si S ini dan si Bobby ini. Gitu loh. Ya udah lu jadi sekarang lu jadi aja deh. Gue jadiin, gue kelar urusan ya. Gue mau kerja seperti biasa, gue mau sulap nggak jadi dukun-dukunan lagi. Oh ya udah. Gue nggak tahu deh bang sampai sekarang dia beneran jadian atau enggak. Karena ya gue udahan aja gitu. Dari yang gue dibayar, dari yang gue diinin sampai udah selesai aja urusan gue gitu loh. Emang bayarannya gede waktu itu gue dikasihnya. Jadi dukun-dukun bayaran itu gede gue bayarannya. Tapi ya nggak nyangka sih plot twistnya ternyata mereka ini emang dulunya tuh ya berpasang-pasangan. Emang iya, cuman ya itu mungkin kan saling egonya nggak mau ngomong jujur sama gue, malu dong. Iya. Jadi pakai gue untuk perantara di tengah-tengah untuk masukin lagi dan ternyata udah begini lagi. Si Bobby nggak berani ngomong langsung. Nggak berani ngomong langsung. Mungkin padahal kalau ngomong enak. Iya benar. Ya si S-nya ini juga mungkin mendam perasaan yang sama ke sana. Gitu. Bisa jadi. Iya. Karena kan mukanya Bobby sama Erik kalau kata dia kan 11-12. Cuman mungkin beda staminanya aja mungkin gitu. Iya, banget. Ya, gue sekali, Bang. Itu waktu dia baju warnanya apa, Bang? Apa nih? Warna apaan? Pink apa hitam? Warna apaan? Bukan kan masih pakai bed. Iya. Nah, pas dia buka semua warnanya ya gelap lah, kan gelap. Dimatiin lampu, Bang. Iya, warna lampu dimatiin.
Lampu dimatiin, lampu senja aja gitu yang dihidupin ya, lampu redup malam aja buat tidur gimana sih? Ya gitu aja. Romantis. Oh iya, iya. Indah banget ya pokoknya malam itu ya. Ya, udah gitu aja yang gue jawab. Oke Bang, wah berarti memang punya skill ini bahaya juga kalau dijalanin buat hal yang salah ya. Ya, betul. Cuma ya gimana orangnya dan gimana kita bawanya gitu aja sih Bang. Tapi semenjak kejadian itu dari Bang Bewok sendiri nih ada rasa nyesel nggak atau kapok atau gimana gitu? Ini yang jujur atau yang nggak Yang jujur. Yang jujur bisa dibilang enggak, karena double jobnya itu gede duitnya Bang. Oke, karena yang the point is cuan ya. Ya ke situ dan tapi kalau untuk dibilang penyesalan nggak ada karena kan mereka ujungnya happy. Happy ya. Ya nggak ada saling tuding dan segala macam. Guanya juga safe, aman kayak gitu. Betul dong. Betul. Iya. Langsung is safe gitu ya. Oke. Dan Bang Bewok mau belajar kayak gitu tuh Bang udah dari kecil Hobi suka ya dari ya? hobi juga gitu. Sebenarnya poinnya kalau hipnotis itu untuk hipnoterapi. Untuk terapi dan lain sebagainya. Situ Ya, arahnya. kalau yang Positifnya betul. tapi kalau yang negatifnya banyak lah itu ya. Negatifnya sebenarnya nggak bisa dipakai, cuman itu nggak tahu. Lagi mujur aja saya. Bener. Kalau ya misalnya gini kan kita sering dengar nih orang dihipnotis kayak di pasar-pasar gitu yang uang dan barangnya hilang karena dihipnotis itu berarti benar itu. Ada beberapa penyalahgunaan nama di situ. Pertama, kalau hipnotis itu tertuju untuk orang yang terhipnotis tidur. Nggak tidur pun bisa tapi dia lupa ingatan atau mungkin hang. Oke. Tapi kalau yang di pasar itu kebanyakan pengalihan Bang. Dalam arti dia itu cari orang yang sekiranya itu gampang dan kelihatan kita nih, saya nih sebagai seseorang yang bisa hipnotis itu tahu psikologi orang. Kapan dia akan lengah, kapan dia kalau ditanya-tanya gampang jawab atau enggak. Oke. Ke situ poinnya. Jadi kalau misalkan konotasinya hipnotis itu dia harus tidur, kalau enggak dia hang. Gitu. Iya, tapi kalau yang di pasar itu kebanyakan saya bisa garis bawahin itu bukan real hipnotis, paling 50%-nya sugesti, 50%-nya pengalihan. Karena dia lagi bingung atau gimana. Itu biasanya kan ngincernya di pasar, di terminal, betul, ya betul. di situ. Danyain alamat segala macam dia hang di situ karena dia takut dan segala macam, akhirnya panik gitu. Oke, kalau hipnotis ini Bang buat ngerubah ucapan seseorang. Ucapan seseorang contohnya. Saya ini punya temen nih mulutnya tajam banget gitu kalau ngomong nyinyir gitu. Bisa ya dirubah jadi kalau ngomong tuh nggak yang aneh-aneh. Ya bisa aja. Bisa. Bisa. Ya? Nanti tolong Bang. Oh siap. Ada job lagi nih. Bang Alen. Itu guru saya. Oke Bang. Nah di sini Bang Bewok bawa kartu nih. Nggak tahu. Properti mungkin. Properti. Iya. Kartu Bang Bewok yang bawa. Kita nggak ada yang main kartu gitu. soalnya di sini. Boleh. Coba Bang ditunjukin sedikit skillnya Bang. Ditunjukin apa nih? Waduh. Trik apa sulap atau gimana gitu. Trik apa? Nggak apa-apa di sini. Aman. Oh ya udah. Ini kartu biasa sih. Tuh. Kartu random biasa. Oke. Gini aja Bang. Saya sering kalau main kartu itu bahasanya. Biar orang itu kebawa dengan cerita. Oke. Karena saya orangnya itu senang bercerita, senang ngasih inspirasi juga ke orang. Oke, saya punya kartu satu deck ini, boleh ditolong dicek Bang. Kartu apa atau ada yang merasa gimana ganjil atau gimana, cek aja dulu. Ya, gitu ya. betul. Oke, setelah saya lihat sih aman-aman aja nih Bang. Aman kartu ya? remi biasa. Ya, remi biasa, Iya. biasa. Oke, silakan. Oke, ini remi biasa ya. Oke, jadi permainannya simpel Bang. Kalau seseorang itu kan pasti pasti ada masalah ya. Ada masalah entah itu masalah keluarga, entah masalah keuangan. Ya, yang berhubungan dengan bahasanya? Problematika kehidupan. Problematika kehidupan, betul. Ini saya bikin unsur yang simpel. Simpelnya tuh gini. Saya ciptakan, bukan saya menciptakan ya. Saya punya atau di sini abang aja deh kategorinya. Ada 2 masalah di sini. Ya. Ada, boleh tolong dipegang. Masalahnya dipegang. Nah, ini masalah. Oke. Ini kita anggap masalah. Nah, ini kita anggap diri kita. Nah, sekarang kita taruh masalahnya di atas kepala dan di bawah kaki. Taruh jangan sama. Oke, jangan di sini biar nyampur. Oke, di sini. Satu lagi di sini. Ini udah ke kamera belum?
Masuk. Masuk kamera ya. Oke, dua ini ya masalahnya ya. Ini ya. Dan ini saya tutup. Otomatis masalahnya di sini. Ya. Boleh tolong masukin lagi. Oke, berarti sudah random ya ada di sini. Kita taruh. Kita bicara tentang hidup misalkan atau mungkin masalah yang tadi. Berarti kan otomatis hanya kita yang tahu sendiri. Masalah itu akan selesai atau masalah itu akan bertambah atau masalah itu akan hilang. Ya dong. Balik lagi seperti kita sendiri yang tadi nih. Masalah itu ada di dalam pikiran kita atau ada di badan kita atau di jasmani. Gimana caranya sih masalah itu selesai? Saya nanya nih sama abang. Gimana caranya masalah itu selesai? Tergantung apa masalahnya. Betul. Misalkan katakanlah dua masalah tadi, masalah keuangan dan masalah cinta. Keuangan kerja. Cinta? Cinta dikejar. Oh gitu ya. Jadi dua itu otomatis bertolak belakang. Nggak sama dong? Hampir sama. Hampir sama. Tapi mungkin penyelesaiannya berbeda. Beda. Betul. Sekarang kita punya waktu yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana caranya? Waktu yang sama loh. Ini besok gue harus selesai. Cinta gue besok gue harus dapat. Uang ini juga besok harus dapat. Kira-kira bisa nggak? Dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sama nggak bisa. Kenapa? Mungkin situasinya berbeda. Betul. Kemudian jaraknya. Betul. Nggak satu tempat. Gitu. Ya ada banyak lah. Ada beberapa faktor kemungkinan dong. Oke. Balik lagi seperti tadi, ada beberapa faktor yang kemungkinannya nggak mungkin akan sama. Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang harus sama di deadline yang sama, kemudian masalah itu selesai. Oke. Masalahnya kan ada di sini nih. Kasih saya berapa waktu untuk menyelesaikannya? 10 detik. 10 detik, coba hitung. 1. Ya masalah. Oke. Bisa begitu ya? Iya. Jadi ini menyelesaikan masalah di waktu yang sama. Enggak, ini menyelesaikan masalah di kartu aja. Kalau dalam kehidupan kita berbeda saya rasa. Oke. Ini hanya permainan, oke. Sampai sini saya mengakui Anda. Wah. Saya belajar sama Bang Ale. Anda tukang tipu. Oke, Bang Bewok, wah thank you buat udah show up skillnya ya. Yep. Oke, Bang Bewok, ya sampai di sini sih ya nambah baru nih pengetahuan saya sih Bang di dunia ya makasih Bang Ale. Oh ini yang nanti saya minta di tata nggak bisa kayaknya. Lebih kuat ya. Oke, makasih Bang Ale. Ya Bang, jadi saya nambah ilmu pengetahuan baru nih ya soal hipno, terus ya magic kayak gini dan memang itu bener Bang Bewok bilang tadi ada 3 hal itu tadi ya, trik, ucapan dan bagaimana kita mengarahkan insting seseorang. Pengalihannya, betul. Pengalihan, wah keren sih. Cuma kalau digunakan untuk hal yang salah, yang kayak tadi itu Bang Bewok udah jalanin tuh ya. Iya, betul. Dan itu bener-bener di luar prediksi BMKG. Di luar prediksi BMKG, betul Bang. Di luar rules. Di luar rules ya. Memanfaatkan teknik yang kita punya untuk mengabulkan apa yang kita mau gitu kan. Ya mungkin kalau keberuntungan sekali itu udah saya pakai keberuntungannya. Jadi saya mungkin nggak ada keberuntungan lain nanti. Oke ya, semoga digunakan untuk hal yang tepat aja sih Bang. Pasti. Ke depannya. Jadi mau minta nomor WA? Jadi dong. Enggak, tapi bayarannya gede loh. Oke, Bang Bewok, terima kasih nih Bang buat waktu dan sharing-sharing ilmunya Bang. Ya, buat penonton yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di channel ini, penonton bisa hubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman ingin mengirimkan cerita teman-teman dan tidak bisa hadir di sini, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang udah sharing waktunya dan ilmunya. Oke. Sukses terus Bang. Yuk. Jangan kayak gitu lagi. Oke. Ntar ajak saya Bang. Oh iya. Sampai jumpa.